Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari Rise from the Rebel part 42. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan yang ada di tambang Starfall Elemental bertemu sosok monster yang begitu aneh dan mengerikan. Sementara itu, di tempat lain ada dua kendaraan lapis baja yang menuju ke suatu tempat. Di dalamnya ada pasukan khusus Federasi Icefield, pasukan khusus Wargot, dipimpin oleh Letnan Jenderal Jong. Dia dihubungi orang yang bertanya kenapa tingkat bahaya di tambang Starfall Elemental Flame di titik paling berbahaya. Jenderal D. Letnan Cina. Dia menuduh Federasi Icefield berbohong untuk mendapatkan dukungan dari Tiongkok. Tim tempur Wargot yang dikirim Tiongkok semuanya kehilangan kontrak. Jenderal Jong harus tanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada negara Tiongkok atas kerugian yang diderita. Jenderal Jong mengatakan kalau Federasi Icefield tidak menyembunyikan kebenaran. Saat itu tingkat bahaya dari tambang Starfall Elemental memang berada di tingkat merah dan tidak seberbahaya itu. Dan ada sesuatu yang seharusnya bisa ditangani dengan sempurna oleh tim tingkat Wargot. Hanya saja terjadi kecelakaan, ada monster level King di dekat tambang yang mutasi karena menyerap banyak energi dari elemental. Jenderal D kaget mendengar itu dan tidak pernah mendengar adanya monster mutasi karena menyerap Starfall Elemental. Monster di sana mengalami mutasi kedua Monster King. Di gambarnya bentuknya seperti kelelawar. Jenderal D kaget. Kalau itu benar, kekuatan tempur monster itu sangatlah mengerikan karena sudah mutasi kedua. Tapi setelah malam Starfall, tidak ada monster yang mengalami mutasi kedua. Hanya ada kasus di kawanan monster laut timur. Itu pun belum jelas penyebabnya. Jenderal D memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bertanya, jadi penyebab mutasi monster ini adalah Starfall Elemental. Jenderal Jong meminta Jenderal D memahami kalau Federasi Icefield tidak berbohong. Itu karena kecelakaan adanya monster mutasi kedua. Dan untuk tanggung jawab, dia dan tim khusus Wargotnya akan menyelamatkan tim dari Tiongkok yang selamat. Jenderal Jong sudah memberitahu semuanya. Dia tahu ada tim yang jauh ke dalam tambang dan takutnya mereka dalam bahaya sekarang. Tim penyelamat harus segera tiba di lokasi Starfall Elemental untuk menyelamatkan orang dari Tiongkok sebanyak mungkin. Monster mutasi kedua juga harus dibasmi secepatnya. Kalau tidak, Federasi Icefield akan dalam bahaya. Kita kembali ke tambang Starfall Elemental. Hui Yu memberi peringatan ke Zovan kalau monster itu aneh. Monster King Starbot mutasi kedua. Metamorfosis Monster King tingkat menengah. Tubuh Hui Yu dan Aoshi gemetar. Keduanya bingung kenapa tubuh mereka sangat takut pada monster ini. Sistem Wargot muncul. Peringatan, monster ini sedang dalam proses metamorfosis dan sangat berbahaya. Zovan bingung mutasi kedua itu apa. Kalau masih tahap metamorfosis, artinya monster ini bisa lebih kuat lagi. Manusia kecil, bukankah lebih baik jika kalian menjadi tawananku dan bonekaku? Mengapa kalian semua ingin melawanku dan makin menderita lagi? Starbot mengeluarkan suara kencang yang membuat kepala orang di sana ingin meledak. Kemarilah berlutut di kakiku dan jadilah bonekaku. Terutama manusia itu. Kau akan menjadi boneka terbaik yang pernah kumiliki. Sonic Wave Silk. Muncul gelombang suara berbentuk sutra yang mulai turun untuk bisa mengendalikan semua manusia di bawahnya. Saat itu ada tebasan kuat yang menghalau semua sutra pengendali Starbot. Starbot sangat kesal melihat Zovan yang mampu menangkis tekniknya. Kau ingin mengendalikan kami, akan aku gunakan Star Devourer untuk menebasmu. Zovan mengeluarkan aura kuatnya dan menggunakan Battle Territory dan Sword Territory. Hui Yu sangat kaget, Zovan jadi lebih kuat lagi, dan Zovan dari tadi menyembunyikan kekuatannya. Aoshi juga sangat kaget.
Dia entah kenapa yakin Jovan bisa menghadapi situasi ini dan punya banyak kartu truf lainnya. Majulah, setelah aku membunuhmu, masalah di sini akan selesai. Raja kelelawar menyiapkan serangannya dan sangat kesal terhadap Jovan yang sangat yakin bisa mengalahkannya. Starbud Sonic Cannon. Serangan itu berbentuk bola hijau yang sudah turun. Jovan menghadapi itu dengan melompat ke depannya. Jovan dengan mudah membelah bola hijau itu menjadi dua. Guiyu menyuruh rekannya segera mundur. Kalau mereka terkena itu, habislah. Raja kelelawar terbang mendekat. Jangan sombong, itu baru saja dimulai. Jovan menahan serangan Raja kelelawar dengan memberikan tebasan menyilang. Jovan dengan sigap menyadari ada serangan lain dari ekornya di belakang. Ekor berbentuk kalajengking itu menembus tubuh Jovan, yang ternyata itu hanyalah bayangan Jovan yang tertinggal. Manusia, apa kau siap? Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Monster ini sangat licik dan sulit untuk dihadapi. Saat itu ada suara yang mengatakan bukan begitu caranya. Jovan kaget dan bertanya dari mana asal suara itu. Itu berasal dari senior Splendid Sword. Bocah, kau akan mati jika kau terus bertarung seperti itu. Jovan sangat kenal suara itu yang dari altar Flaming Sword. Ini pertama kalinya dia mendengar dalam keadaan normal. Dia bingung kenapa seniornya itu mengatakan kalau Jovan akan mati. Monster ini lebih kuat dari monster king level menengah biasanya. Tapi Jovan yakin bisa mengatasinya. Bagaimana bisa? Aku akan mati jika aku terus berjuang seperti ini. Lagi pula aku bahkan belum pakai jurus pamungkasku. Jovan memang dengan mudah menghindari setiap serangan yang datang dari Raja Kelelawar. Tapi Jovan yang sudah diberi peringatan oleh seniornya, maka dia akan segera mengakhiri pertarungannya. Jovan memakai Resonance Link Suppression. Melihat itu, Raja Kelelawar bertanya, apakah kau sudah siap untuk berkorban? Manusia, lihatlah teman-temanmu. Raja kelelawar menggunakan Starbud Sonic Wave sekali lagi, yang kali ini dia arahkan ke rekan-rekan Jovan. Jovan ke sana dan segera menebas serangan tersebut. Manusia, aku hanya menunggumu untuk menyelamatkan temanmu. Itu saat kau lengah. Jovan kaget dia tidak bisa bergerak. Begitu juga dengan orang-orang lainnya. Manusia, apa menurutmu aku menggunakan kekuatan penuhku dalam pertarungan barusan? Kau tidak tahu apa-apa. Sebenarnya aku telah memasang jebakan. Sonic Wave semakin kuat. Semuanya itu benar-benar sudah mengenai Jovan. Jovan bingung kapan ini ada di tubuhnya. Kenapa sense miliknya tidak mendeteksinya? Apakah senior di altar sudah menyadarinya? Manusia, kau adalah wadah boneka favoritku. Bagaimana mungkin aku ingin membunuhmu? Aku baru saja memasang jebakan menunggumu masuk ke dalamnya. Dan sekarang jadilah budakku. Raja kelelawar meluncur cepat menabrak tubuh Jovan. Jovan terlempar jauh dan menabrak batu. Ketika kekuatan yang terkandung di dalam bat silk meresap ke seluruh tubuhnya, dia akan menjadi boneka paling sempurna yang pernah ada. Raja kelelawar sangat senang. Sementara itu dia akan menyiksa Jovan secara perlahan. Guiyu panik, dia tidak bisa bergerak, dan monster itu terlalu menakutkan. Tang Aoshi menjadi sasaran berikutnya. Katanya dia cocok dan akan mulai dengan Tang Aoshi. Manusia, menjeritlah, jeritan kematianmu yang putus asa adalah melodi yang indah. Aoshi panik dan sangat kesal. Dia ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam Kak Sheng. Tapi saat itu ada sebuah pedang besar yang memotong seluruh bat silk yang mengikat Tang Aoshi dan lainnya. Pedang Star Devor bergerak sendiri menebas dan memotong seluruh bat silk. Setelahnya, aura pedang itu membentuk pelindung yang melindungi semuanya dari serangan Raja Kelelawar, dan mereka pun sudah bisa bergerak kembali. Raja kelelawar yakin bisa menghancurkan pelindung itu, tapi setelah beberapa serangan yang dia lancarkan,
pelindung pedang Divine itu tidak bisa dihancurkan. Dia kesal, pasti Zovan berjuang sekuat tenaganya melepaskan seluruh energi shield sebelum terjebak di bat shield miliknya. Saat itu dia mendengar suara dari permukaan. Apakah itu dari pasukan penyelamat manusia? Dia pun terbang keluar dan akan mengurus mereka. Dan akan meminta Zovan yang sudah menjadi bonekanya nanti untuk melepaskan pelindungnya. Dan membiarkan Zovan membunuh rekan-rekannya nanti. Itu pasti menjadi pemandangan menarik. Sementara itu Zovan yang terbungkus oleh sutra kelelawar. Dia kesal padahal sudah banyak melawan musuh licik, tapi masih saja kena jebakan. Tapi dia bingung kenapa sense-nya tidak bisa mendeteksi Sonic Wave Raja Kelelawar. Saat itu suasana di sana berubah. Uji coba misterius altar diaktifkan. Silakan lanjutkan uji coba tahap kedua. Melangkah menuju ke puncak altar. Setiap langkah maju akan dihadiahkan dengan poin atribut 50. Zovan bilang tidak bisa melakukannya sekarang karena rekannya dalam bahaya. Apakah sistem bisa membangunkannya? Teman-temanmu aman. Zovan yang mendengar itu sangat senang dan berterima kasih sudah datang menyelamatkan mereka. Tidak perlu terima kasih, temanmu hanya aman untuk saat ini. Ketika energi Flaming Sword di shield habis, mereka akan terbunuh dan kau akan berakhir dengan nasib yang sama. Zovan melihat sistem menampilkan jam pasir. Saat jam pasir itu selesai, Zovan akan sepenuhnya menjadi boneka. Dan dengan kekuatan Zovan saat ini, Zovan mungkin tidak akan bisa menghadapi monster itu saat dia bangun. Zovan hanya punya 1 jam. Ayo lampaui batasanmu sebaik mungkin di sini. Hanya dengan mempertaruhkan nyawa, kita bisa termotivasi untuk menerobos belenggu itu. Senior Altar sudah menyiapkan Splendid Sword-nya. Zovan menggunakan Battle Territory dan Flaming Sword Territory. Aktifkan Double Territory dan serangan terkuatnya. Apa menurutmu gerakan yang sama akan mempan padaku? Kau belum berkembang sama sekali. Kebasan senior itu dengan mudah menghancurkan serangan terkuat milik Zovan. Zovan langsung kaget dan akhirnya paham pertarungannya dengan senior sebelumnya itu. Dia belum pakai seluruh kekuatannya. Zovan panik melihat waktunya yang terus berkurang. Dia harus menggunakan metode itu sekarang. Zovan sekarang mempunyai 1250 poin yang bebas digunakan dan dia akan menggunakannya untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Ini stat Zovan saat ini dan ingin segera naik ke tingkat intermediate War God. Tapi setelah memakai semua poinnya, stat atributnya hanya mentok di angka 3999. Padahal hanya sedikit lagi dia naik ke intermediate War God. Senior itu bertanya apakah Zovan tidak menyadarinya. Dia menyerang Zovan dengan aura pedangnya. Zovan berhasil menahan serangan itu, tapi menggunakan seluruh tenaganya. Zovan akhirnya menyadari kekurangannya dan langsung, "Senior, aku meminta bimbinganmu. Kau cepat mengerti, jika kau ingin menjadi intermediate War God, masalahnya tidak sederhana hanya meningkatkan kekuatanmu. Skill kontrol teritorimu juga harus di level yang baru." Zovan mempunyai double territory, tapi penggunaan skill double territory Zovan seperti pemula. Sword Shield yang dilepaskan oleh Star Before bukanlah kekuatan senior altar. Sebaliknya, dia memanfaatkan sisa kekuatan Zovan untuk membuatnya. Hanya meningkatkan agar bisa berfungsi. Zovan kaget dan bingung bagaimana itu bisa terjadi. Dengan sedikit kekuatan, rasanya mustahil untuk menahan serangan dari Monster King Starbird. Kata senior ini, itu adalah penggunaan kekuatan teritori lanjutan. Merupakan kunci bagi novice War God untuk maju ke tingkat intermediate. Zovan belum terampil dalam menggunakan kekuatannya. Harusnya Zovan bisa memanfaatkan double territory itu dengan baik. Zovan paham dan mulai mencobanya. Zovan mulai mengendalikan double territory miliknya, tidak asal memakainya. Membuat itu seperti sebuah serangan. Senior altar memujinya,
Tapi dia bilang jaraknya itu masih jauh dari kata baik. Zovan termotivasi. Kalau begitu, ayo kita lakukan lagi. Aku ingin menjadi lebih kuat, kata Zovan yang sudah meningkatkan aura double territory. Senior memuji Zovan yang benar-benar memahami itu dengan sangat cepat. Battle territory dan Flaming Sword territory furnace, dan tak selang beberapa lama peningkatan double territory sudah selesai. Berkat itu akhirnya Zovan menjadi intermediate war god dan stat miliknya naik menjadi 4000. Aku berhasil, aku sudah menjadi intermediate war god. Zovan sangat senang. Itu benar-benar mengejutkan, kau mempunyai bakat yang luar biasa. Pujian senior pada Zovan. Cepatlah, apa yang sedang kau pikirkan? Zovan bersiap. Senior, ayo bertarung lagi. Terima seranganku lagi, kata Zovan yang sudah membentuk pedang bergerigi. Tapi setelah itu Zovan bingung karena dia berpindah tempat dan sudah melangkah 2 tangga sekaligus. Zovan melihat seniornya. Sudah cukup, sekarang setelah kau berhasil, kau bisa pergi. Sistem memberinya selamat. Zovan sudah berhasil menyelesaikan tahap kedua, misi misterius altar, dan mendapatkan poin atribut 50. Zovan begitu senang tidak hanya berhasil di dalam misi, dia bahkan sudah naik ke tingkat intermediate war god. Sistem bertanya apakah Zovan ingin melanjutkan tahap selanjutnya. Bagaimana mungkin aku ingin melanjutkannya? Sistem ini sama sekali tidak manusiawi. Tentu tidak, Zovan ada rekan-rekannya yang sedang dalam bahaya. Terima kasih senior, aku akan menemuimu lain kali. Senior itu kagum dengan Zovan. Jika dia punya orang jenius di sisinya saat malam Starfall seperti Zovan, mungkin saja. Tapi katanya itu belum terlambat. Kata-kata ini membuatku penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Oke, sementara itu di dunia nyata, terlihat Widan dan Raja Tawon berusaha menghancurkan kristal Starfall elemental yang terlihat di mana Zovan ada di dalamnya. Kayaknya ini sutra kelelawar yang membuat manusia menjadi bonekanya. Raja Tawon memuji Widan yang berhasil menggerogoti kristal Starfall elemental. Raja Tawon juga tidak tahu kalau Starfall elemental ini bisa membuat monster mengalami mutasi kedua. Walaupun kecepatan menggerogotinya tidak secepat Widan, tetap saja ini lumayan. Kekuatan Starfall elemental cukup untuk menopangnya hingga metamorfosis. Raja Tawon percaya kalau sudah mutasi kedua, dia akan bisa menghajar Zovan. Raja Tawon tertawa bahagia dengan rencananya itu. Tapi saat itu dia kaget saat melihat Zovan yang sudah membuka matanya. Zovan memakai sense. Dengan penggunaan kekuatan teritori tingkat lanjut, dia bisa mendeteksi lingkungan sekitar. Dia sedang mencari Raja Kelelawar dan mendeteksi kalau Guiyu dan Aoshi selamat dan masih aman. Zovan juga mendengar suara yang dihasilkan oleh Widan dan Raja Tawon. Dia mendengar bagaimana pernyataan Raja Tawon yang ingin mengalahkannya. Raja Tawon langsung panik. Zovan bertanya, kau ingin mengalahkan siapa? Raja Tawon merasakan bagaimana kekuatan Zovan yang sekali pandangan dari Zovan membuat Raja Tawon ketakutan. Seolah-olah dia berhadapan dengan Raja Kera. Raja Tawon panik dan bilang akan menghajar Starbird itu. Zovan dengan mudah menghancurkan belenggunya. Dia bertanya apakah mereka baru saja menggerogoti Starfall elemental kristal tersebut. Itu benar. Raja Tawon menjelaskan kalau kristal ini bisa membuat mereka mengalami mutasi kedua. Alasan Starbird begitu kuat adalah mutasi kedua. Penguasa gua monster juga bermetamorfosis dari kristal Starfall elemental ini. Zovan bertanya apakah benar monster mengalami mutasi kedua setelah mengonsumsi Starfall elemental, dan apa mungkin ini alasan adanya penguasa gua monster. Zovan menyadari Widan yang sepertinya mengalami mutasi kedua. Raja Tawon membenarkannya. Widan malah kentut, tidak ada yang berubah padanya. Tapi saat itu ada cahaya yang membentuk sayap di punggung Widan. Widan sekarang bisa terbang.
Selain itu, kayaknya Huidan tidak banyak berubah. Sistem memberikan selamat. Huidan sudah mutasi kedua. Resonance link suppression berevolusi menjadi suppression level menengah. Dapat menimbulkan efek stun pada monster level king dan melemahkan mereka sebesar 20%. Dan Huidan mendapatkan skill baru, Emperor Roar. Zovan yakin kalau dia punya suppression level menengah ini sebelumnya, dia pasti sudah bisa mengalahkan Starbed. Zovan penasaran skill Emperor Roar milik Huidan. Saat itu ada suara bising terjadi di atas permukaan. Zovan menoleh dan penasaran apa yang terjadi di luar sana. Tang Aoshi mengatakan suara itu berasal dari pertempuran yang terjadi di luar gua. Seharusnya itu tim penyelamat yang dikirim Federasi Icefield. Mereka senang penyelamat sudah datang. Hui Yu bilang jangan terlalu optimis. Saat itu gua di sana seperti akan runtuh. Mereka bingung bagaimana cara keluar dari pelindung ini. Setelah itu pelindung Star Devourer menghilang. Pedang itu kembali ke pemiliknya, Zovan. Gua mulai runtuh. Mereka bingung apa yang harus dilakukan. Hui Yu bertanya ke Zovan apakah dia mempunyai ide. Zovan melihat orang-orang yang menjadi korban. Dia bisa menyelamatkan Tang Aoshi dan tim Hui Yu. Mereka adalah orang asing bagi Zovan, tapi berasal dari Tiongkok. Kalau mereka mati di sini, maka akan menjadi kerugian besar bagi Cina. Hui Yu bertanya, ada apa dengan anjing Zovan yang mempunyai sayap itu? Zovan mengatakan itu adalah peliharaanku. Huidan seperti mengatakan sesuatu ke Zovan. Dia bisa menyelamatkan mereka semua. Hui Yu kagum Zovan bisa menjinakkan monster. Kang Aoshi sendiri bilang tidak ada waktu untuk itu. Temukan cara untuk melarikan diri dari sini. Semuanya aku punya cara untuk mengeluarkan kalian semua dari sini. Termasuk rekan-rekan kita yang sedang pingsan. Hui Yu ragu apakah Zovan bisa melakukannya. Ini yang dilakukan. Huidan mengikatkan tali di kakinya dan terbang membawa semua orang keluar dari gua itu secara bersamaan. Sekali terbang, Huidan berhasil menyelamatkan semua orang di sana, termasuk orang-orang yang pingsan. Semuanya senang akhirnya berhasil keluar. Hui Yu tanya siapa nama Zovan. Zovan tidak menjawabnya dan mengatakan kalau ini belum selesai. Raja kelelawar mengeluarkan gelombang kuat yang bahkan bisa mereka rasakan dari jarak yang jauh. Starbed berhadapan dengan tim khusus Jenderal Zhong. Hui Yu kaget saat Starbed itu mencegat tim penyelamat dan tim penyelamat Federasi Icefield dalam bahaya. Zovan melompat menuju ke sana dan akan menyelamatkan mereka. Hui Yu hanya bilang hati-hati, Monster King itu sangatlah kuat. Monster King Starbed dengan mutasi kedua. Aku akan memanfaatkan monster ini untuk menguji kekuatanku saat ini, kata Zovan yang percaya diri. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.